Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naso Ajahra dari kelas 12 MPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengadaan. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pengadaan. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup atau tersedia, termasuk di dalamnya suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada dalam batas-batas yang efisien. Yang kedua, tujuan pengadaan. A. Tepat mutu. Tepat mutu dalam arti ada kecocokan guna. Mutu yang terbaik dari suatu barang ialah barang yang dibeli dengan biaya terendah dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana maksud barang tersebut dibeli. Yang B. Tepat jumlah. Tepat jumlah dalam arti pembelian barang hendaknya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau tidak kurang dan tidak berlebihan. Yang C. Tepat waktu. Tepat waktu dalam arti barang sudah tersedia pada saat dibutuhkan. Dan yang D. Tepat sumber. Tepat sumber dalam arti barang atau material diperoleh dari sumber yang memenuhi persyaratan. Dan yang E. Tepat harga. Tepat harga dalam arti harga dalam pembelian adalah harga yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi pasar pada waktu itu yang diperoleh dari riset pasar dan analisis biaya dan harga. Dan yang F. Tepat tempat atau lokasi. Tepat atau tempat atau lokasi dalam arti barang dikirim ke tempat yang sesuai dengan permintaan user atau pemesanan. Dan yang terakhir, tepat peraturan. Tepat peraturan dalam arti pembelian dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang diberlakukan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Dan yang ketiga, asas-asas atau prinsip pengadaan. Yang pertama, asas kecepatan. Dalam hubungan ini terkait dengan masalah waktu, misalnya pada masalah jadwal kegiatan pengadaan, sarana merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam jaringan kerja atau network planning. Dan yang kedua, asas ketepatan. Yang dimaksud dengan asas ketepatan, ini ialah menyangkut masalah kualitas atau kualititas atau volume dari ketentuan teknis yang telah dicantum dalam program perencanaan. Yang ketiga, asas kebenaran. Kebenaran yang dimaksud dapat ditinjau dari berbagai segi. Pertama, dari segi hukum, apakah pengadaan barang itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Dan yang terakhir, asas pengamanan. Asas ini terkait dengan keutuhan barang dari pengiriman sampai di gudang pengguna. Aspek pengemasan menjadi persyaratan yang harus disetujui dari pihak agen atau pemborong dengan pengguna atau pembeli. Yang keempat, prinsip pengadaan. Satu, prinsip efisien. Prinsip efisiensi berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan penggunaan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Yang kedua, prinsip efektif. Berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Yang keempat, prinsip terbuka. Berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyediaan barang atau jasa yang memenuhi persyaratan, kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Yang kelima, prinsip bersaing. Berarti pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. Di antaranya sebanyak mungkin menyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan. Yang keenam, prinsip adil atau tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengaruh untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prinsip akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat